Hai minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Yusuf. Dan kali ini kita akan membahas tata bahasa Minano Nihongo bab 5. Sebelum mempelajari tata bahasa Minano Nihongo bab 5 ini, pastikan teman-teman sudah mempelajari kosakata yang ada di bab 5 ini ya. Karena nanti supaya bisa lebih memahami apa yang nanti akan saya jelaskan. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab 5 ini? Yang pertama adalah kata benda tempat ikimas, kimas, kairimas. Kemudian yang kedua adalah kata benda kendaraan ikimas, kimas, kairimas. Yang ketiga adalah kata benda orang, binatang, kata kerja. Kemudian yang keempat adalah kata tanya itsu. Kemudian yang kelima adalah akhiran kalimat yo gitu ya. Jadi ada kalimat kemudian akhirannya yo atau dikasih partikel yo. Yang pertama itu adalah kata benda tempat ikimas, kimas, dan kairimas. Ada partikel di situ yang artinya ke. Partikel menunjukkan arah atau tempat tujuan yang dinyatakan oleh kata kerja. Jadi tujuannya, jadi kata kerjanya itu bisa ikimas, kimas, kairimas, dan sebagainya ya. Tapi kalau di bab ini hanya 3 itu. Yang pertama, saya pergi ke Yogyakarta. Watashi wa Yogyakarta ikimasu. Yang kedua, kemarin malam saya datang ke pesta. Watashi wa kinou no ban party e kimashita. Yang ketiga, hari Sabtu besok Yamada pulang ke negaranya. Yamada-san wa doyoubi ni kunie kairimasu. Kemudian yang keempat, misalnya ada percakapan seperti ini. Kemarin Anda pergi kemana? Dijawab, tidak pergi kemanapun. Kino doko e ikimashita ka? Dijawab, doko e mo ikimasen deshita. Ikimasen deshita, gitu ya. Dijawab, doko e mo ikimasen deshita. Ya, jadi pertanyaannya itu kan lampau ya, ikimashita, pergi tapi lampau ya, karena kemarin kan. Kemudian jawabannya itu negatif, tidak pergi, berarti ikimasen. Karena lampau jadinya ikimasen deshita. Nah, kemudian yang bagian depan itu ada dokoemo ya. Doko kan mana atau di mana ya, mana. Dokoe itu kemana. Kemudian kalau mo itu juga ataupun, berarti kemanapun gitu ya. Makanya artinya menjadi tidak pergi kemanapun. Oke, berikutnya yang kedua kata benda kendaraan ya. Ikimas, kimas, kairimas. Yang artinya partikel di situ itu dengan atau menggunakan gitu ya. Partikel digunakan untuk menunjukkan alat yang dipakai atau kendaraan yang dinaiki. Contoh, saya pergi dengan naik sepeda gitu ya, atau saya pergi menggunakan sepeda. Jitensha de ikimasu. Yang kedua, saya datang ke universitas dengan naik bus, atau saya datang ke universitas menggunakan bus. Watashi wa basu de daigaku e kimashita. Yang ketiga, saya pulang ke rumah jalan kaki.
Watashi wa aruite uchi e kaerimasu. Nah, yang ketiga ini tidak menggunakan partikel D. Kenapa? Karena jalan kaki, ya, aruite. Aruite itu jalan kaki. Jalan kaki tidak menggunakan alat, tidak ada alat yang dipakai, tidak ada kendaraan yang dinaiki, ya kan? Oleh karena itu, ingat ya, minasan, kalau jalan kaki atau aruite tidak perlu menggunakan partikel D, ya. Kalau Anda bubuhi partikel D misalnya menjadi aruite D, itu malah salah, ya. Hai. Yang ketiga, kata benda orang atau binatang, to, kata kerja. To di sini artinya bersama atau dengan, ya. Dengan lagi, ya. Tapi maksudnya lebih ke kebersamaan. Ya. Yang pertama, saya pergi ke Jepang bersama pacar saya atau dengan pacar saya. Kareto Nihon e ikimasu. Ya, kareto Nihon e ikimasu. Yang kedua, saya datang ke sekolah bersama Riris. Watashi wa Riris-san to gakkou e kimashita. Yang ketiga, setiap hari saya pulang ke rumah sendirian. Nah, sendirian artinya tidak ada kebersamaan, ya, tidak ada yang membersamai. Jadi bersama, ya, tidak bersama siapa-siapa, kan, gitu kan. Berarti tidak menggunakan pola kalimat yang di atas tadi, ya. Tidak menggunakan to, tapi menggunakan apa? Ya, seperti ini. Watashi wa mainichi hitori de uchi e kaerimasu. Nah, menggunakan D, ya. Karena hitori itu sendirian, hitori de, ya, uchi e kaerimasu. Tidak menggunakan to, ya. Ingat ya, kalau hitori de gitu, ya. Nah, sama juga dengan futaride gitu, ya. Nanti kalau ada futaride berarti berdua gitu, ya. Futaride. Futari kan dua orang, ya. Kalau futaride nanti berdua. Nah, kalau di sini hitoride sendirian. Oke. Yang keempat itu itsu, ya. Kata tanya kapan, ya, untuk waktu, ya, untuk menanyakan waktu. Jadi tidak diikuti dengan partikel ni. Biasanya kalau waktu kan diakhiri dengan partikel ni, ya. Tapi kalau kata tanyanya yang artinya kapan itu tidak diikuti dengan partikel ni. Contohnya seperti ini. Kapan pergi ke bank? Terus dijawab, besok lusa saya akan pergi. Itsu ginko e ikimasu ka? Asatte ikimasu. Yang kedua, kapan Anda datang ke Indonesia? Dijawab, datang pada tanggal 1 Mei. Itsu Indonesia e kimashita ka? 5月1日に kimashita. Kemudian yang ketiga, kapan pulang ke negara asal? Saya akan pulang pada Juni tahun ini. Itsu kunie kaerimasu ka? Kotoshi no 6 gatsu ni kaerimasu. Yang keempat, kapan hari ulang tahun Anda? Dijawab 21 November. Tanjobi wa itsu desu ka? Dijawab 11 gatsu 21 nichi desu. Hai, kemudian yang kelima adalah penggunaan partikel yo yang biasanya digunakan untuk akhiran kalimat biasa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita punya loh gitu loh. Lo atau lo gitu.
Partikel akhir yo digunakan untuk memberitahu kepada lawan bicara tentang hal yang belum diketahui. Jadi ngasih tahu ya. Atau juga menekankan penilaian pendapat pembicara untuk mempertegas. Jadi bisa juga untuk mempertegas pendapat Anda atau penilaian Anda. Kemudian menunjukkan asumsi pembicara atau menunjukkan ekspresi. Jadi bisa juga untuk menunjukkan asumsi Anda ya, atau bisa juga menunjukkan ekspresi. Contohnya yang pertama, minggu depan saya akan pergi ke Jerman loh. Nah, ini kan ngasih tahu gitu. Reisu Deutsche ikimasu yo. Kemudian yang kedua, besok ulang tahunnya Tanaka loh. Ashita wa Tanaka-san no tanjoubi desu yo. Yang ketiga, kemarin saya bekerja sampai jam 12 malam loh. Kino 12 ji made hatarakimashita yo. Oke, yang perlu diperhatikan pada pola ini adalah sering tertukar dengan desho gitu ya. Ya, misalnya yang contoh yang kedua itu kan ada Ashita wa Tanaka-san no tanjoubi desu yo gitu loh. Kan ada desu yo gitu kan. Nah, biasanya akan tertukar dengan desho. Jadi tidak bisa membedakan desu yo sama desho. Nah, tolong mulai dibiasakan karena nanti di bab-bab yang lain akan ada pola yang lain yang desho. Yang desho itu untuk yang lain. Nah, kali ini kita belajar partikel yo jadinya desyo gitu. Dibedakan benar ya karena nanti artinya berbeda. Desyo sama desho. Oke. Jadi materi pada video ini sudah cukup sampai di sini ya minasan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada sensei atau boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Mata ne minasan, bye bye.